Hai, kali ini saya ingin informasikan tentang tutorial bagaimana cara membuat cover buku. Seperti yang tadi saya informasikan, ada beberapa tips untuk membuat buku ya. Jadi membuat cover buku itu ada tips-tipsnya. Yang pasti cover buku itu harus menarik, gitu ya. Nah, selain dari aplikasi yang kita gunakan, memilih elemen itu sangat membantu sekali untuk membuat cover buku itu menjadi lebih cantik. Nah, saya kasih tutorialnya sedikit tentang bagaimana membuat cover buku ya. Kita ambil kertas polos dan saya ingin membuat seperti yang tadi sudah saya sampaikan tentang ukuran dari standar buku ya. Ada buku fiksi itu ada ukuran-ukuran skalanya. Dan yang terpenting dari cover buku adalah kita membuat dimensi penutup atau ukuran cover, termasuk ketebalan dan sebagainya. Ini faktor penunjang buku atau cover buku itu lebih terlihat lebih standar dari penulis itu seperti standar percetakan itu seperti apa gitu ya. Ada cover depan buku, ada cover belakang dari buku, dan ada juga ketebalan buku. Nah, kita buat cover depannya saja ya. Nah, saya ingin membuat dengan rasio 970 berbanding 1350. Nah, ini ukuran standarnya ya. Lalu karena saya ingin membuat seperti ini nih, buku tentang desain. Tadi saya sudah sempat buat buku tentang desain ya. Maaf. Nah, ini jadi saya akan membuat seperti ini. Nah, jadi hal pertama yang kita buat adalah meletakkan elemen-elemen buku tersebut. Karena saya ingin membuat tentang desain, otomatis elemen yang saya taruh adalah elemen-elemen tentang desain. Salah satunya ini untuk pemanis aja ya, biar bukunya lebih kelihatan berwarna. Nah, lalu saya menggunakan ini. Nah, ini karena menurut saya kalau namanya kita elemen-elemen itu ya, karena saya ingin menjadikan buku ini adalah buku desain, otomatis seperti ini ya. Ini kan ide ya, istilahnya ide dan kreativitas. Jadi saya menggunakan ini untuk desain, untuk buku bertema desain. Nah, teman-teman bisa ya menggunakan yang lain gitu ya, elemen-elemen lain yang teman-teman sukai, atau membuat sendiri itu juga lebih baik. Kalau saya karena ini biar singkat, biar cepet, bikin aja langsung ya, ngambil yang udah ada. Dan kalau kita mengambil dari yang sudah ada, tips yang tadi sudah saya informasikan, nah ini kita buat judulnya ya. Yang sudah saya sampaikan tadi, kalau mengambil dari yang sudah ada, elemen-elemen grafisnya, teman-teman harus menggunakan yang yang tidak memiliki hak cipta. Jadi tidak bisa tidak diklaim lagi, atau cari yang bebas ya, yang free. Jadi teman-teman bisa bebas menggunakan tanpa nanti diklaim oleh orang lain. Nah, karena biasanya kalau kita membuat desain dengan kita sudah mengambil desain dari desain orang lain, biasanya itu dibilang plagiasi ya, sebagai nanti dibilangnya plagiat, atau bisa juga dipidanakan. Biasanya sih begitu. Jadi teman-teman harus membuat yang sesuai dengan hak cipta, yang tidak memiliki hak cipta atau bebas di share ya. Biasanya tuh di yang tadi sudah saya informasikan, di Pixipy, bisa di
PNG free biasanya adanya di situ. Yang bebas hak cipta ya. Nah, tadi sudah saya informasikan tentang tata letak. Ini ya tipsnya yang kedua kayaknya tadi ya, tentang tata letak. Jadi kita nggak asal taruh, walaupun kita tidak bikin sendiri gitu ya. Jadi tidak asal taruh, tidak asal naruh gitu ya. Kita harus paskan, kita harus sesuaikan. Nah, tip dari saya lagi tadi, kalau kita membuat cover itu font atau variasi font atau variasi kata, kita membuat beberapa macam variasi font atau variasi kata ya. Nah, untuk variasi font untuk judul itu menggunakan yang tegas atau yang jelas. Kalau menggunakan script akan kurang jelas kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya kita mau membuat judul, kita harus menggunakan yang jelas. Misalnya sans serif atau serif ya. Sans serif atau serif benar. Berkaki atau tidak berkaki ya. Nah, kalau yang seperti ini namanya ini namanya sans serif. Ini namanya serif. Dan kalau yang berkaki kayak gini ini namanya sans serif. Jadi ada kaki-kakinya. Sebentar, saya carikan lagi yang ada kaki-kakinya ya. Ada enggak ya di sini ya? Jadi tulisannya tuh ada kayak kaki melengkungnya seperti itu tuh. Kayak gini nih, kayak gini. Mana ya? Nah, kayak gini nih. Jadi kakinya ada kayak lengkungan-lengkungan. Jadi tidak tegas, benar-benar tegas gitu ya. Kalau saya lebih suka kalau membuat judul ya dengan kalimat yang jelas gitu ya, dengan kata-kata yang jelas. Nah, seperti ini. Fontnya jadi kelihatan jelas kalau ini tentang buku tentang desain. Lalu saya ingin membuat lagi tentang sub dari judul. Seperti yang saya buat tadi, karya desain menghasilkan cuan. Karya desain menghasilkan cuan. Nah, karena ini adalah sub jadi dari judul, subjudulnya ya, tidak judul aslinya. Jadi tulisannya harus lebih kecil dari judulnya. Nah, ini saya buat agak lebih gedean lagi. Nah, kayak gini ya. Nah, untuk tulisannya bebas. Kalau untuk ini untuk namanya subjudulnya nggak masalah, kita mau menggunakan font yang mana gitu ya. Lalu untuk ini, karena di sini kan sudah penuh ya. Di sini sudah penuh, di atas ini sudah penuh dengan font dan elemen. Jadi kalau kita misalnya mau kasih nama kita atau nama pengarang, kalau saya lebih suka jika di bawah. Kenapa? Karena biar balance antara atas dan di bawah itu pas gitu loh. Ini nama pena saya, Rigumala. Ini nama beken yang saya pakai untuk di novel platform ya. Saya pakai ini biasanya. Nah, saya pakai ini aja untuk namanya, dan size-nya tidak melebihi dari judul. Nah, jadi ininya saya buat agak gedean dikit. Nah, seperti itu. Boleh nggak sih taruh di atas? Boleh. Taruh di sini boleh. Cuman karena saya ngelihatnya ini kan nggak balance ya. Jadi makanya saya taruhnya ini di bawah biar balance aja. Jadi teman-teman misalnya mau buat di atas boleh, di bawah juga boleh, nggak masalah ya. Yang pasti buatnya seperti ini gitu. Ya.
Nah, oke, udah gitu aja. Lalu saya kasih warna backgroundnya. Nah, kalau gini kan warnanya lebih masuk, lebih kelihatan seger ya. Nah, gitu aja dari saya. Ini untuk cover depan. Tips untuk membuat ketebalan, misalnya kita membuat ketebalan ya, dari yang sini aja saya menggunakannya. Untuk kan ini kan tadi maaf, ini kan tadi ada 2 ya, ada 3 tempat ya, cover depan, cover belakang, dan bagian ketebalan buku. Nah, untuk cover depan dan cover belakang ini ukurannya kita buat sama. Yang berbeda adalah bagaimana di belakangnya ini isinya apa dan depannya itu isinya apa. Yang seperti saya bilang, kalau di cover depan ini isinya adalah judul dan nama penulis. Kalau di cover belakang adalah sinopsis dari buku atau biografi dari penulis. Ya, ini boleh ada percetakan dan sebagainya, itu pelengkapnya. Dan sedangkan bagian ketebalan sini biasanya untuk judul buku. Ya, boleh juga yang lainnya, boleh kosong juga nggak masalah. Cuman ini ketebalan ini disesuaikan dengan ketebalan bukunya itu seberapa gitu ya. Berapa halaman maksudnya. Itu aja dari saya. Semoga bermanfaat ya. Kita masuk ke sesi kedua.